Hai teman-teman semua, selamat datang di Ruang Suara bersama saya Khairunisa. Dan dimanapun kalian berada, semoga selalu terjaga dalam lindungan yang Maha Kuasa. Jadi hari ini aku mau membahas atau menceritakan sedikit informasi yang aku dapatkan dari sebuah buku yang beberapa hari lalu sudah aku baca, yaitu buku yang berjudul Seni Berdamai dengan Diri Sendiri, karya dari Mbak Mutia Sayekti, seorang pengajar dari sebuah sekolah swasta di daerah Juwiring, Klaten, Jawa Tengah. Kayak judulnya, jadi buku ini tuh tentang pentingnya kita menjadi diri sendiri dan tidak terlalu mendengarkan kata-kata orang lain yang bisa membawa pengaruh negatif buat diri kita. Di awal buku ini dibahas kalau sebenarnya ketidakpercayaan diri atau bisa dibilang seseorang kurang bersyukur itu sudah diskenario oleh orang-orang. Misalnya bintang iklan yang cantik, kurus, putih, tampan, dan lainnya, yang membuat penonton jadi tergiur dan menetapkan bahwa definisi cantik atau ganteng itu ya yang putih, tinggi, mancung, dan lain sebagainya. Atau mungkin barang-barang mahal, kayak teknologi yang bisa kita lihat sekarang makin canggih. Tapi sayangnya terkadang barang-barang bermerek yang kayak gitu dijadiin klasifikasi kasta. Jadi makin mahal barang dan makin banyak, makin tinggi deh kastanya. Jadinya bukan untuk memenuhi kebutuhan hidup, tapi gaya hidup. Emang sih, untuk selalu bersyukur itu gak gampang. Tapi kalau dibiarkan, ya bakal banyak hal buruk yang terjadi. Minder yang over misalnya. Coba deh, kita yakini kalau masing-masing dari kita tuh punya potensi, punya kelebihan dan kekurangan. Tinggal gimana kitanya, mau bisa bermanfaat buat orang atau malah dimanfaatkan. Makanya perlu banget tuh mengenal diri sendiri dan tentunya berdamai, serta diajak kerjasama. Jadi, teruntuk aku, mohon kerjasamanya ya. Selain meyakinkan diri karena pasti punya potensi, kita juga perlu tuh punya sosok figur yang bisa dijadikan contoh dan teladan. Bisa orang tua, guru, atau tokoh-tokoh lainnya. Karena dengan adanya sosok yang bisa diteladani, itu adalah salah satu solusi buat menangkal dari pengaruh buruk kehidupan. Tapi tetap ingat, kalau kita tuh bukan ciplakan orang lain, kita ya kita. Be yourself, because everyone is already take. Jadi jangan sampai kita terlalu mengikuti kata orang tua, atau mengikuti apapun yang dilakukan oleh tokoh yang kita idolakan, hingga lupa dengan rencana hidup diri sendiri. Karena, katanya orang yang antara hati, kepala, ucapan dan perbuatan tidak ada yang sinkron, itu menjurus ke arah sifat munafik. Jadi jangan sampai kita menjadi munafik karena melakukan hal-hal yang sebenarnya kita sendiri tidak ingin melakukannya. Kita melakukannya cuma karena suruhan orang lain, atau mungkin rasa cinta kita kepada idola. Perlu diingat ya, kekurangan, ketidaksempurnaan, juga kegagalan adalah bagian dari rahmat Tuhan. Kita dituntut untuk bisa berdamai dan bersahabat sama mereka. Iya sih emang, waktu lagi kena musibah, kadang suka ngomong, ya sudahlah, emang nasibnya. Tapi kata Komarudin Hidayat, nasib setiap orang ternyata tidak selalu merupakan garis takdir yang sudah tidak bisa diubah. Kenyataan yang ada, itu tuh adalah akibat dari apa yang sudah kita perbuat. Makin positif pikiran dan perbuatannya, maka makin positif juga nasib hidup. Dan begitu sebaliknya. Ya dalam artian, kalau lagi terjadi sesuatu yang jelek, kita gak bisa nyalain takdir secara sepihak. Tanya dulu ke diri sendiri, udah ngelakuin sesuatu hal apa yang bikin hal baik gini gak mau datang ke kita. Atau mungkin, udah sekuat tenaga melakukan hal baik, tapi hasilnya tetap pahit.
Dan terkadang buat kita bertanya-tanya, padahal udah berjuang, tapi kok masih gini aja hasilnya? Atau kok masih kalah sih sama yang lain? Hal itu tuh yang bakal bikin kita mudah putus asa, iri dengki, dan benci. Padahal itu semua adalah bagian dari skenario Tuhan. Biar kayak yang di quotes-quotes, terbentur, terbentuk. Tapi aku tahu kok, ngelakuinnya gak semudah buat quotes. Tapi aku yakin, aku, kamu, dan kita semua bisa melakukannya, selama ada kemauan dan keusaha. Berdamai dan memahami diri sendiri, itu berarti kita harus bisa ngelihat potensi yang ada dalam diri kita. Cari kelebihan yang kita miliki, dan fokus dengan hal itu. Jangan terlalu fokus sama kekurangan, dan jangan terlalu fokus dengan apa yang dimiliki orang lain. Kita dituntut untuk bisa mengendalikan pikiran kita. Iya, jangan lupa ya, jangan mentang-mentang judulnya berdamai dengan diri sendiri, kita jadi lupa orang lain. Ingat, kita tuh makhluk sosial, butuh orang lain. Kita butuh orang lain untuk jadi pendukung dan kita dukung. Kita butuh orang-orang yang sefrekuensi, atau mungkin tempat untuk berbagi pengalaman, dan menjadikan pengalaman mereka sebagai cambukan motivasi. Hampir sama kayak sosok figur tadi sih, tapi lebih ke orang dekat yang bisa diajak cerita dan bisa saling mengingatkan. Atau mungkin yang intensitas bertemunya lebih sering. Tapi tetap ditegasi ya, kalau kita dituntut bisa mengolah dan menyesuaikan apa yang ingin kita teladani dari orang lain, dan selanjutnya kita terapkan dalam kehidupan kita, tanpa melupakan dan memperkuat identitas diri. Mulailah mengenali dirimu sendiri, dirimu yang sebenarnya. Gali dan temukan kekuatan dirimu yang mungkin selama ini sudah kau kubur dalam-dalam. Alihkan fokusmu yang mungkin sebelumnya meratapi kesedihan, dan menuju kepada eksplorasi kemampuanmu. Beranilah untuk mengambil keputusan atas pilihan hidupmu. Mulailah untuk tidak terlalu memperdulikan apa kata orang lain yang terlalu sering mengintervensi kehidupanmu. Hidup ini kita sendiri yang menjalani. Jika kita terlalu patuh apa kata orang saat kita jatuh, mereka belum tentu mau akan keputusan yang sudah kita ambil sebelumnya. Maka dari itu, belajarlah teguh untuk mempertanggungjawabkan apa yang sudah menjadi pilihan kita. Dengan demikian, maka kuatlah sudah identitas diri yang melekat dalam hidup kita semua. Panjang sih emang prosesnya, tapi ya itulah proses, itulah kehidupan. Ingat, proses gak akan mengkhianati hasil. Jadi, mari kita sama-sama belajar bersabar sambil melatih konsistensi langkah, supaya tidak mudah menyerah saat mulai jengah. Semoga kita semua bisa berdamai dengan diri sendiri. Terima kasih teman-teman udah mau mendengarkan podcast aku kali ini. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Assalamualaikum.